Rekan belajar, untuk melakukan analisis data, information, knowledge, dan wisdom, diperlukan pemahaman terlebih dahulu terkait pengertian dari data, information, knowledge, dan wisdom itu sendiri. Yang pertama-tama, data. Dilansir dari Dataversity, data adalah fakta yang tidak memiliki makna. Ia berdiri sendiri. Biasanya, kita dapat dengan mudah memahami maksud dari data, namun kita tidak bisa menarik kesimpulan apapun. Contoh data adalah hasil survei mengatakan bahwa 70 siswa kelas 10 SMA Z menyukai jus jeruk. Atau hasil survei mengatakan bahwa 10 siswa kelas 10 SMA Z menyukai seni memahat patung. Apakah ada makna tertentu yang dapat kita ambil dari dua contoh di atas? Saat ini seharusnya tidak ada, karena kita memahami fakta tersebut tanpa ada perbandingan atau konteks apapun. Jika teman-teman masih bingung, tenang saja, karena kita akan memahami makna tertentu ini setelah kita membahas information di bagian selanjutnya. Information. Informasi adalah sekumpulan data yang memiliki konteks, terasa relevan, atau memiliki perbandingan waktu. Definisinya sih seperti itu ya. Maksud dari relevan di sini adalah sekumpulan data yang dapat dibandingkan karena menjelaskan kelompok tertentu atau menjelaskan perubahan dari periode tertentu. Nah, contoh dari information nih. 1. Siswa kelas 10 SMA Z berjumlah 100 orang. Kelas 11 berjumlah 90 orang. Dan kelas 12 berjumlah 105 orang. Maka dari itu, dengan menggabungkan data ini dengan dua data pada contoh sebelumnya, ditemukan informasi bahwa 70%, 70 dari 100 siswa kelas 10 SMA Z ya, menyukai jus jeruk. Kita dapat memahami bahwa mayoritas, lebih dari setengah nih, siswa kelas 10 SMA Z menyukai jus jeruk. Yang kedua, sama seperti contoh sebelumnya. Kita dapat menemukan bahwa hanya 10%, 10 dari 100 siswa kelas 10 SMA Z menyukai seni memahat patung. Kita pun memahami bahwa kelompok siswa kelas 10 SMA Z yang menyukai seni memahat patung adalah kelompok minoritas. Yang ketiga, knowledge. Knowledge adalah keadaan ketika suatu fakta atau makna telah kita temukan berulang kali, sehingga terasa tidak asing. Lebih mudahnya, knowledge adalah pola yang kita temukan dari informasi yang kita dapatkan. Contohnya adalah, setelah kita mendapatkan information bahwa 70% siswa kelas 10 SMA Z menyukai jus jeruk, ternyata kita mendapatkan tambahan information bahwa siswa kelas 11 dan 12 pun memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, sekitar 80% siswa kelas 11 SMA Z menyukai jus jeruk, dan sekitar 75% siswa kelas 12 SMA Z menyukai jus jeruk. Maka dari itu, kita menemukan knowledge bahwa mayoritas para siswa SMA Z saat ini menyukai jus jeruk. Dan indikasinya adalah para siswa SMA Z yang akan datang atau di tahun-tahun sebelumnya akan menyukai jus jeruk. Terbayangkan teman-teman? Nah, yang terakhir wisdom. Wisdom adalah kemampuan dari seseorang untuk membuat keputusan yang didasari oleh knowledge yang telah didapatkan. Wisdom dapat disalahartikan sebagai proses yang mudah, namun kenyataannya wisdom dapat menjadi proses yang paling sulit. Hal ini dikarenakan knowledge yang kita temukan terkadang belum membuat kita percaya diri atau yakin untuk membuat keputusan tersebut. Mengingat ada knowledge lain yang kita belum dapatkan, sehingga dapat mengganggu keputusan kita. Contoh dari wisdom adalah kita telah memahami bahwa mayoritas siswa SMA Z menyukai jus jeruk. Jika kita langsung mengambil keputusan bisnis, maka kita akan berpikir untuk berjualan jus jeruk pada siswa SMA Z. Pertanyaan saya adalah, apakah kita yakin jus jeruk tersebut akan laku? Banyak pertimbangan lain, misalnya walaupun kita tahu jus jeruk adalah jus favorit mereka, namun kita tidak tahu apakah minuman favorit mereka adalah jus. Bisa saja, jika dibandingkan dengan jus, mereka lebih menyukai kopi. Kebingungan ini pun hanya berdasarkan pertimbangan knowledge minuman favorit mereka. Kita belum mempertimbangkan knowledge lain, seperti harga jual yang sesuai, tempat berjualan yang tepat, harga sewa tempat di daerah SMA Z, apakah karakter siswa SMA Z suka membeli makanan, atau cenderung membawa bekal dari rumah, dan sebagainya. Keterbatasan knowledge di atas merupakan hal yang sering membuat kita ragu atau takut dalam mengambil keputusan.
Namun, pesan saya adalah kemungkinan sangat besar kita tidak bisa mendapatkan semua knowledge yang kita butuhkan. Bahkan, ada kasus-kasus ketika orang-orang yang merasa telah memiliki semua knowledge ternyata belum menemukan knowledge dalam jumlah yang bahkan cukup, sehingga mengambil keputusan yang salah. Untuk itu, walaupun kita memahami bahwa keputusan atau wisdom kita tidak sempurna, namun banyak orang yang juga melakukan atau mengalami hal tersebut. Jadi, jangan takut untuk mengambil keputusan, tapi selalu beri ruang bahwa keputusan kita mungkin saja tidak atau belum tepat. Ketika kita memahami kemungkinan tersebut, kita dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak, dengan tetap tidak overestimating diri kita sendiri. Semangat teman-teman! Setelah tadi saya memberikan beberapa penjelasan materi secara singkat, coba jawab deh teman-teman. Nomor 1, dari pilihan di bawah ini, mana yang merupakan data? Kedua, dari pilihan di bawah ini, mana yang merupakan information? Ketiga, dari pilihan di bawah ini, mana yang merupakan knowledge? Dan keempat, dari pilihan di bawah ini, mana yang merupakan wisdom?